Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan utama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita jumpa kembali dalam dakwah muslim. Hari ini saya akan menyampaikan tentang isi yang terkandung dalam surah Al-Asr demi masa. Salawat dan salam mari kita sama-sama memanjatkan puji kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat kerabat beliau hingga yaumil kiamah nantinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Wahai masyarakat Indonesia musliman dan muslimah, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang wal asri. Wal asri itu artinya masa atau waktu Allah menciptakan di dunia ini dalam kurun waktu yang begitu panjang. Jadi dalam surahnya Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demi waktu, Allah ternyata menciptakan dunia ini dan seisinya memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan nurnya yang memancar, maka terciptalah langit, terciptalah bumi dan segala isinya. Jadi di sini Allah memberikan hikmah atau gambaran curahan isi pada Al-Quran itu bahwa manusia ternyata harus menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Wahai muslimin dan muslimat, jadi dalam hidup ini kita sebaik-baiknya harus dapat memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan sehemat-hematnya, dengan seefektifnya, sehingga dapat efisien, di mana kita dapat menggunakan waktu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam takwa. Kemudian di dalam ayatnya yang kedua, innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, kemudian yang beramal solehah, kemudian yang berpesan dalam kebenaran, kemudian juga sama-sama berpesan dalam menasehati dalam kesabaran. Jadi demi waktu, Allah menciptakan waktu untuk manusia dari dia lahir sampai nantinya menutup matanya yang terakhir di akhir hayatnya. Waktu itu Allah menganjurkan agar manusia itu menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Maka dalam bahasa Indonesia kan ada peribahasa, wahai muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia, gunakanlah waktu sebaik-baiknya, karena waktu itu misalnya diumpamakan seperti uang sangat berharga yang dikejar oleh manusia. Waktu itu adalah emas
Ternyata dalam Al-Quran dikatakan waktu itu digunakan seharusnya memperkuat iman. Jadi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu adalah percaya Allah itu ada, dan Allah itulah yang kita sembah di dalam sholat. Jadi kewajiban kita laksanakan dalam sholat. Kemudian juga kita disuruh oleh Allah demi masa, demi waktu itu beramalan solehah. Beramalan solehah itu misalnya bakti kepada kedua orang tua, amalan solehah salah satunya. Kemudian juga membaca Al-Quran, amalan solehah. Kemudian misalnya banyak bersedekah, juga amalan solehah asal dengan ikhlas. Kemudian juga kita di masyarakat itu misalnya selalu dapat melakukan kebaikan yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga amalan solehah. Kemudian juga misalnya kita selalu mendahulukan, ingat benar waktu-waktu sholat itu. Jadi amalan soleh juga, ingat waktu sholat, mengutamakan sholat atau amalan soleh juga, menambah dengan sholat sunat pendamping daripada sholat wajib. Nah, ini merupakan amalan soleh. Amalan soleh itu sangat banyak sekali. Dari surah Al-As ini kita memperkuat iman, beramalan solehah, juga selalu berpesan kepada sesama manusia. Jadi hubungan anas, sesama manusia ini kita harus dapat saling mengingatkan, memberi nasihat itu yang benar. Jadi nasihat yang benar, nasihat yang dapat menuntun manusia itu ke ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk takwa. Nah, ini termasuk dalam surah Al-Asr tadi. Berpesan dalam berbuat baik, menunjukkan kebenaran, mana yang benar, mana yang tidak baik. Kan di takwa itu takut kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian juga berpesan dalam hal kesabaran. Jadi ternyata manusia itu apabila sabar, termasuk itu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sabar dalam ibadah misalnya, sabar dalam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menjalankan puasa, sabar misalnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam segala-galanya. Jadi sabar yang ujungnya itu bagusnya sabar yang tiada batas, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surah Al-As ini adalah sangat barokah kepada manusia, sangat manfaat, dimana isi kandungannya tadi seperti yang saya jelaskan. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang bertakwa, mereka yang rajin beramalan solehah, mereka yang saling berpesan dalam kebaikan dan kebenaran, mereka yang saling berpesan dalam kesabaran. Nah, itulah orang yang beruntung tadi, termasuk orang yang beruntung karena dia menggunakan waktu sebaik-baiknya. Mereka yang menganjurkan misalnya selalu memberi salam kepada sesama muslim. Mereka yang tidak sombong misalnya beramalan soleh juga itu. Mereka yang suka banyak bersedekah karena Allah, berinfak karena Allah. Jadi mereka yang suka misalnya bersilaturahmi. Nah, ini adalah beberapa amalan-amalan solehah. Jadi innallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita menjadi manusia yang soleh, solehah serta takwa, sehingga suatu saat semua muslimin muslimat itu bergabung jadi satu dalam surganya Allah, bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dan memberikan manfaat semuanya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.